Halo semuanya, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu selama kami tidur tadi malam, hingga kami bangun pada hari ini dengan keadaan yang sehat, semangat, dan bugar. Sebentar lagi kami akan memulai renungan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhir. Amin. Ya semuanya, mari kita buka Alkitab kita pada Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, pada Injil yang kita baca hari ini, Injil ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dalam tradisi Yahudi, pada hari Sabat, orang hanya di rumah saja dan tidak boleh bekerja. Oleh karena itu, di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tindakan Yesus itu salah karena melanggar hukum Yahudi. Tetapi Yesus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya itu dengan mengatakan bahwa berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang lain jauh lebih penting daripada berada di atas hukum dan peraturan apapun. Kita semua dianugerahi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Namun kita diajak untuk menggunakan kebebasan itu secara bijaksana dan mampu mempertanggungjawabkannya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Termasuk ketika kita berbeda pendapat dan pandangan dengan teman kita contohnya. Kita diharapkan tidak hanya asal berbeda pendapat, tapi perbedaan itu didasarkan pada alasan atau argumentasi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yesus juga mengingatkan kita agar berlaku bijak dalam menempatkan peraturan. Peraturan harusnya mendorong kita untuk semakin manusiawi dengan selalu mengedepankan tindakan kasih daripada hanya menaati peraturan, tetapi hati nurani kita ini mati. Ya, sekian dulu renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama kami melakukan renungan tadi. Bentar lagi kami akan memulai pelajaran pada hari ini. Kiranya terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.